Kisah azab penjual soto ayam yang sering dibicarakan di kalangan masyarakat merupakan cerita yang lebih bersifat legenda atau mitos. Cerita ini bercerita tentang seorang penjual soto ayam yang mendapatkan azab dan hukuman karena perbuatannya yang tidak jujur, seringkali dalam bentuk penipuan terhadap pelanggan atau kelalaian dalam menjalankan usaha. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Ridwan. Ia adalah seorang penjual soto ayam yang sudah cukup dikenal oleh penduduk setempat. Setiap pagi, sejak fajar menyingsing, ia sudah mulai mempersiapkan warung soto ayamnya yang sederhana. Warung itu terletak di ujung pasar, sebuah tempat yang terlalu ramai untuk orang-orang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Warung soto ayam Pak Ridwan selalu dipenuhi oleh pelanggan. Baunya yang harum menggugah selera. Dengan kuah soto yang berwarna kuning keemasan, ditambah potongan ayam yang empuk dan bumbu yang meresap, membuat siapapun yang mencium aroma itu merasa lapar. Keberhasilan warung Pak Ridwan tak lepas dari sifat ramah dan perhatian yang ia tunjukkan kepada setiap pelanggan. Ia selalu menyapa mereka dengan senyum lebar, bertanya tentang kabar mereka, dan memastikan agar semua merasa puas dengan hidangan yang disajikan. Namun di balik kesuksesannya, ada sesuatu yang gelap yang disembunyikan Pak Ridwan. Sejak awal membuka warung, ia sudah memiliki niat untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Ia mulai mengurangi kualitas bahan-bahan yang digunakannya. Meskipun pelanggan tak ada yang mengetahui perbuatan itu, ayam-ayam yang ia pakai untuk soto semakin lama semakin murah. Bahkan ia mulai membeli ayam yang sudah tidak segar lagi. Alih-alih membuang ayam yang sudah agak bau, Pak Ridwan mengolahnya dengan bumbu yang kuat untuk menutupi bau tidak sedap tersebut. Bumbunya pun kadang sudah kadaluarsa, namun ia tetap menggunakannya karena harganya lebih murah dan tidak ada yang menyangka. Tidak hanya itu, Pak Ridwan juga mulai menambahkan pengawet pada kuah soto agar bisa bertahan lebih lama. Air yang ia gunakan untuk membuat kuah yang seharusnya bersih dan segar ternyata seringkali tercemar karena ia membeli air dari sumber yang kurang terjaga kebersihannya. Namun yang terpenting baginya adalah bagaimana pelanggan tetap datang dan membeli soto ayam yang ia jual. Pada awalnya tak ada yang curiga, pelanggan tetap datang dengan antusias dan warung Pak Ridwan pun semakin ramai. Keuntungannya terus mengalir dan ia merasa semakin kaya. Tetapi semakin banyak ia mengurangi kualitas dan bahan-bahan yang digunakan, semakin banyak juga tanda-tanda aneh yang muncul. Beberapa pelanggan mulai merasa perut mereka tidak enak setelah makan soto. Ada yang mengeluh merasa mual, ada yang merasa pusing, bahkan ada yang sampai diare. Namun Pak Ridwan tetap merasa tidak bersalah. Ia berpikir mungkin mereka hanya tidak cocok dengan bumbu saya, atau mungkin mereka salah makan. Suatu pagi yang cerah, seorang ibu bernama Ibu Siti datang ke warungnya. Seperti biasanya, Ibu Siti adalah pelanggan setia yang setiap pagi selalu membeli soto ayam. Pak Ridwan tahu betul bahwa Ibu Siti adalah pelanggan yang sangat memperhatikan kualitas makanan. Jadi ia berusaha untuk menyajikan yang terbaik. Namun saat itu, Ibu Siti mencicipi soto yang ia pesan. Rasanya agak aneh, kuahnya terasa terlalu asin, ayamnya terasa kenyal, dan baunya sedikit menyengat. Ibu Siti merasa ragu, tetapi ia mencoba untuk menahannya dan tidak langsung berkomentar. "Ada yang aneh dengan soto ini, Pak," kata Ibu Siti. Hati-hati setelah menghabiskan sebagian dari makanannya. Pak Ridwan terus tersenyum dengan lembut. "Oh, mungkin ibu sedang tidak enak badan. Soto saya selalu sama kok rasanya. Jangan khawatir, Bu. Itu hanya perasaan saja," jawabnya meyakinkan. Ibu Siti sedikit ragu,
tetapi tidak ingin membuat masalah. Ia menyelesaikan makanannya dan pergi, namun hatinya tak tenang. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan warung Pak Ridwan. Ia pun memberitahukan hal ini kepada beberapa tetangganya yang juga sering makan di warung itu. Seminggu setelah kejadian itu, banyak pelanggan mulai mengeluh. Beberapa dari mereka merasakan gangguan pencernaan setelah makan di warung Pak Ridwan. Ada yang merasa pusing, ada yang muntah, bahkan ada yang merasa lemas sepanjang hari. Ada yang berani mengajukan keluhan langsung kepada Pak Ridwan, tetapi ia selalu menjawab dengan santai, seolah-olah semuanya baik-baik saja. "Ah, itu mungkin karena kalian kurang tidur atau kelelahan. Soto saya selalu enak kok," katanya dengan percaya diri. Namun di balik kepercayaan diri itu, ia mulai merasa gelisah. Beberapa pelanggan dulunya setia, kini mulai menjauh. Usaha soto ayam yang dulu sangat laris, kini mulai sepi. Suatu hari seorang pelanggan bernama Pak Joko yang sudah lama makan di warung Pak Ridwan datang dengan wajah cemas. "Pak Ridwan, saya dengar banyak yang mengeluh setelah makan soto di sini. Apa benar ada yang tidak beres dengan makanan yang Anda jual?" tanya Pak Joko. Pak Ridwan merasa tersudut. "Tidak Pak Joko, itu hanya kebetulan. Soto saya selalu aman dan enak," jawabnya cepat. Meskipun hatinya mulai terasa tidak tenang, namun Pak Joko tidak begitu yakin. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Sebagai pelanggan setia, ia merasa sudah cukup lama makan di warung itu dan mengenal betul rasa soto yang dijual. Ia pun menyarankan Pak Ridwan untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kualitas bahan-bahan yang digunakan. Namun Pak Ridwan tidak bersikukuh dengan tidak ada yang salah dengan sotonya. Ia tetap berusaha menjual dengan cara yang sama, meskipun semakin sedikit yang datang. Suatu malam yang sunyi, setelah warungnya tutup, Pak Ridwan merasa tubuhnya lelah. Ia berjalan pulang dengan perasaan yang campur aduk. Tiba-tiba merasa pusing dan terjatuh di jalan. Dunia seakan gelap bagi dirinya. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di jalan yang biasa ia lalui. Ia berada di sebuah tempat yang gelap, dengan udara yang berat dan sesak. Suara gemuruh terdengar di sekelilingnya. Pak Ridwan terdengar suara yang dalam menggema. "Kau telah melakukan kesalahan besar. Kau telah menipu orang-orang yang mempercayakan perut mereka padamu. Kejujuran adalah hal yang paling penting, dan kau telah mengkhianatinya." Pak Ridwan menjerit ketakutan. "Siapa kamu?" "Aku adalah malaikat yang datang untuk memberi peringatan. Kau telah menipu banyak orang, menjual makanan yang tak layak, dan hanya mencari keuntungan pribadi. Setiap perbuatan ada balasannya." Suara itu menjawab dengan tegas. Pak Ridwan mencoba memohon, "Ampuni aku menyesal, aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku tidak tahu kalau apa yang aku lakukan akan berakhir seperti ini." Namun suara itu tidak menggubris. "Sudah terlambat, Pak Ridwan. Ini adalah akibat dari semua perbuatanmu. Kau telah memilih jalan yang salah." Tiba-tiba tubuh Pak Ridwan merasa sangat berat, seakan-akan ia terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Ia merasakan tubuhnya seolah-olah dihimpit oleh rasa bersalah yang menggerogotinya. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, semuanya terasa menakutkan. Setelah beberapa saat, Pak Ridwan terbangun di tempat yang gelap itu. Namun kali ini ia merasa lebih lemah dari sebelumnya. Badannya terasa sakit dan tak berdaya. Ia mendapati dirinya terjatuh di jalan yang sunyi, tak jauh dari warungnya. Ketika ia melihat warung soto ayamnya, ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang datang lagi. Warung itu sepi. Beberapa hari kemudian, bisnisnya benar-benar bangkrut. Pak Ridwan merasakan hidupnya hancur. Usahanya yang dulu begitu sukses kini runtuh, rezekinya tidak berkah, dan ia hidup dalam penyesalan.
Ia menyadari bahwa semua kekayaan yang ia dapatkan dari menipu orang hanya membawa penderitaan. Seiring waktu, ia merasa bahwa kejujuran adalah hal yang paling berharga, jauh lebih berharga daripada keuntungan yang ia peroleh dengan cara yang salah. Dengan penuh penyesalan, Pak Ridwan berusaha untuk mengubah hidupnya. Ia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan mulai hidup dengan jujur. Namun ia tahu bahwa ada banyak hal yang harus ia bayar untuk menebus kesalahan-kesalahannya yang dulu. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah pentingnya kejujuran dalam berdagang, menjaga kualitas dan kehalalan dalam usaha, serta tidak mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain, seperti halnya dalam banyak cerita legenda lainnya. Azab dalam cerita ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan yang kita lakukan, karena setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.